Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baru beli mini grinder atau bor kecil itu yang bor botol. Dan ini baru nyampe tadi malam. Kita akan coba buka apa aja isinya gitu ya. Kita akan buka. Ini mereknya Clayton. Kalau dilihat dari kardus, kita akan keluarin dulu aja. Ini masih terbungkus plastik segel. Ini isinya 40 piece, kemudian voltasenya 120, inputnya ada 135 watt, kecepatan 8.000 sampai 35.000. Kemudian ini size bor yang bisa kita gunakan maksimal 3,2 mili ya. Kalau dilihat dari box plastiknya utuh, tidak ada yang rusak, tidak ada yang penyok gitu. Oke, kita akan coba langsung buka. Digeser sepertinya. Iya, tidak terlalu lagi. Ya, saya geser sana sini aja. Ini box plastik cukup tipis ya. Terus ini juga cuma ditempel saja. Ini stiker gitu, tempel merek, kemudian ada keterangan isinya 40 piece, voltase, RPM maupun ukuran besar dari bornya. Ini tipenya MGK 01. MGK 01 ya. Oke. Kita akan coba buka kira-kira isinya apa. Ini ada panduan owner operation manualnya. Ini panduan hanya berbahasa Inggris. Oh ya, informasi bahwa merek Clayton ini kata penjualnya adalah buatan Cina, tapi di kemasan saya tidak melihat ada tulisan made in mana begitu. Oke. Ini ada bornya. Oke, berdebu ya, banyak sekali debu. Ini masih keterangan yang sama. Iya dek. Ini kepala bornya. Ini bisa dipasang di sini, tutup. Oke, ini udah mau terkelupas saja dia. Oke. Ini mereknya udah mau terkelupas. Ini untuk mengatur speed maksimal 6 4 5 3 2 1 54321 maksud saya. Bobot lumayan dapat ya untuk ukuran segini. Saya pikir cukup memudahkan pekerjaan. Ini tombol pengunci untuk kita mengencangkan.
Kemudian kita juga dapat fleksibelnya. Fleksibel ini membantu kita untuk mengerjakan sesuatu yang kecil begitu, dan ini kita bisa pasang, kemudian bornya bisa kita gantung gitu ya. Oke, ini kelengkapannya. Kemudian ini ada alat-alatnya. Oke, kita akan lihat ada apa saja kah. Ini poles, kemudian ini untuk batu ukir ya, mata ukir, kemudian mata bor, kemudian ada batu gosok ya, ini juga sama batu gosok, kemudian nah ini ada kunci L tapi modelnya bukan segi 6. Hai adek, ini bulat begitu aja ya. Kemudian, nah ini mata potong mininya, yang kemudian ada sikat, kemudian ini ada mata untuk kita memasang amplas ya, amplas. Ini kita masukin ke sini, habis itu kita kencengin lagi. Oke, kita juga dapat kunci ini, tapi kuncinya tipis banget gitu ya, tapi ya bawaannya seperti ini barangkali. Ini ada dua fungsi, ada kunci pas, ada juga di mata obeng minus gitu ya. Oke, dua fungsi ini bisa kita kencengin. Oke, ini akan kuat. Ini kalau kita kendorin, karetnya akan longgar, kemudian ini bisa kita copot, iya. Kemudian untuk memasang mata potong, kita butuh mata sikat, ini untuk poles, ini yang seperti skrup ini kita pasang di sini, putar. Oke, maka dia akan mengunci. Ini kita untuk poles, untuk mengkilatkan metal barangkali ya, atau batu juga bisa. Kemudian untuk memasang mata potong, oke, ini amplasnya banyak yang sobek ya, banyak sobek. Ini kita dapat mata potong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat mata potong 6. Kita dapat amplas kecil-kecil juga banyak ya. Ini kurang lebih ada 40 isinya. Oke, untuk memasang batu potong seperti ini, ya, kita harus buka dulu baut ini. Kita bagi dua ringnya, kita pasangkan ring. Jadi posisinya baut ada ringnya kecil. Ini juga. Oke, bendanya jatuh, kita cari dulu. Jadi untuk memasang ini kita masukkan. Iya deh, ada. Oke, kita harus hati-hati sekali pemirsa. Ini barusan patah. Kita akan coba pakai yang lain ya. Dan ini ternyata tidak bisa kita kencengin karena bautnya ini dol. Tuh, ini dol ya. Tidak diputar, hanya ditarik saja dia lepas. Tidak bisa dikencengin. Oke, barangkali ada yang lain.
ketat ya. Oke, kita coba. Oh, saya pikir akan lebih kuat kalau seandainya mata potong ini kita pasang di yang lainnya. Ini bisa kita modifikasi. Kita pasangkan. Dan ternyata tidak muat. Oke. Apaan? Oke, sebentar sayang. Oh iya, itu kita pasang. Adek, bentar ya. Tapi mau potong besi, kok besinya nggak ada. Entah. Tuh. Oh iya. Oke, ini sayang sekali tidak bisa dipakai ya. Tidak bisa kita pakai untuk memotong karena ini tidak bisa dikencangin ini nggak kencang sama sekali. Berarti kesimpulannya adalah kita tidak bisa mengandalkan alat-alat yang bawaan dari tools ini gitu ya. Kita harus beli secara terpisah dengan kualitas yang lebih baik barangkali, karena kalau hanya mengandalkan bawaan ya kita akan kerepotan untuk melakukan pekerjaan gitu ya, karena dia dol tuh. Tidak perlu dikencangkan dengan obeng, ini dol ya. Oke, mungkin kita bisa coba yang lain. Kita coba apa ya? Oh, kita coba bor saja. Kita akan coba pakai untuk mengebor. Oke. Ya. Kita kencangkan dengan cara tekan kunci ini, strike sampai dengan bunyi. Kita pakai kunci ini untuk mengencangkan. Iya. Kita akan coba apa dan bagaimana bunyinya. Oh ya, sekedar informasi tambahan lagi bahwa ternyata di box ini tidak ada hanger gitu ya untuk mengaitkan gantungan yang ada pada bor botol ini ke tembok atau ke paku begitu atau ke tiang gitu ya. Ini kalau di merek-merek lain itu ada disediakan pengait begitu. Jadi ini bisa kita gantung. Kalau sekarang kita harus bikin sendiri atau kita pasang paku gitu di tembok atau di tiangnya. Ini tidak ada kaitannya. Oke. Kita akan coba bagaimana suaranya ya. Ini kita buka. Oke, sebentar saya akan pindah dulu karena posisi saya duduk sekarang jauh dari colokan listrik. Oke. Baik. Ini kabel sudah saya colokin. Kemudian kita akan coba bagaimana suaranya, apakah halus, apakah kasar begitu ya. Oke, kita mulai dengan speed yang paling rendah, speed 1 begitu. Kita akan on. Oke, ini speed 1, kita coba speed 2. Empat dan 6 maksimal ya. Suaranya
Oke. Ini center ya, tidak goyang sama sekali. Kita akan coba ngebor kayu. Saya akan geser. Ini ada kayu cukup tebal, sekitar 5 cm tebelnya. Kita akan coba pakai bor ini untuk melubangi kayu ini. Kita lihat berapa kuat. Oke, ternyata kalau kita pakai mata bor ini untuk melubangi kayu itu tidak bisa, karena bornya akan berhenti begitu. Untuk kalau kita paksa berhenti, ini udah cukup terasa hangat begitu ya. Nah, mungkin sejatinya ini adalah bukan untuk mengebor atau melubangi, tapi hanya untuk mengukir, moles begitu ya. Ini bisa dipakai. Oke, ini speednya yang paling rendah ternyata. Kita akan coba ulangi lagi dengan speed yang paling tinggi. Oke, maksimal. Ngebul pemirsa. Ini mata bornya yang tadinya putih jadi hitam, tapi tetap dia tidak maksimal untuk bisa melubang. Ya. Oke, sekian saja review saya mengenai bor botol Clayton ini. Terima kasih. Sampai jumpa.